Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rismawati Ramdhani. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang tipe-tipe fungsi dan bagaimana grafik dari masing-masing tipe fungsi, yang mana ini merupakan lanjutan dari materi fungsi yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Baik, ini adalah beberapa tipe dari fungsi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah fungsi konstan, kemudian fungsi polinom, fungsi rasional, fungsi eksponensial, fungsi logaritma, dan fungsi dari dua variabel atau lebih. Kita akan kupas satu persatu. Yang pertama, fungsi konstan. Bagaimana definisinya? Suatu fungsi yang rangnya terdiri dari satu elemen disebut fungsi konstan. Contohnya, fungsi berikut ini merupakan fungsi konstan. Y sama dengan fx sama dengan 9. Di mana fungsi ini menyatakan bahwa nilai fx-nya adalah 9 untuk setiap nilai x. Ya, berapapun nilai x-nya, fx-nya adalah 9. Artinya, nilai fx ini tetap sama tanpa memperhatikan nilai x. Nah, kita akan mengetahui bagaimana grafiknya pada bidang koordinat. Namun sebelumnya kita akan melihat ilustrasi dari fungsi konstan ini dalam diagram. Misalkan saya memiliki dua himpunan, yaitu A dan B, di mana A merupakan domain dari fungsi f dan B adalah kodomain dari fungsi f. Maka ilustrasi dari fungsi y sama dengan fx sama dengan 9 adalah bahwa setiap nilai x dipetakan ke 9 gitu ya. Artinya rank dari F ini hanyalah satu elemen, yaitu 9 gitu. Kemudian bagaimana grafiknya dalam bidang koordinat? Nah, seperti ini kita akan gambarkan. Kita punya sebuah bidang koordinat ya. Fungsi konstan digambarkan sebagai suatu garis lurus horizontal. Seperti ini contohnya untuk yang fx sama dengan 9. Dalam model pendapatan nasional, jika investasi I ditentukan secara eksogen, ya, yaitu ditentukan nilainya dari data seperti itu ya, maka kita bisa mendapatkan fungsi investasi dalam bentuk I sama dengan misalnya 100 juta dolar gitu. Ketika I0-nya memang 100 juta dolar. Jadi kita punya I sama dengan I0 atau I sama dengan 100 juta. Di mana fungsi ini menunjukkan suatu nilai yang konstan, yaitu 100 juta, konstan atau tetap, seperti itu. Nah, fungsi yang kedua yang akan kita bahas adalah fungsi polinom. Nah, kata polinom ini sendiri berarti suku banyak. Ya, artinya fungsi polinom adalah fungsi suku banyak gitu ya. Nah, fungsi polinom dari variabel x mempunyai bentuk umum seperti ini. Y sama dengan A0 ditambah A1x ditambah A2x kuadrat dan seterusnya sampai AN x pangkat n, di mana setiap suku berisi koefisien serta pangkat bilangan bulat negatif dari variabel x. Jadi di sini suku pertamanya adalah koefisien A0 dengan pangkat dari variabel x-nya adalah 0. Ya, jadi di sini suku pertama kalau kita tuliskan secara lengkap, dia adalah A0 x pangkat 0. Namun karena x pangkat 0 ini bernilai 1 dan A0 dikali 1 adalah A0, maka kita menuliskan seperti ini. Adapun suku kedua ini adalah koefisien adalah A1, koefisiennya, dan pangkat dari x-nya adalah 1. Jadi suku kedua adalah A1x pangkat 1. Suku ketiga adalah A2x pangkat 2 dan seterusnya sampai suku ke n plus 1, yaitu AN x pangkat n. Ya. Nah, beberapa jenis fungsi polinom dilihat dari pangkat tertinggi. Jadi ada beberapa nama khusus ya dari fungsi polinom dengan pangkat tertinggi tertentu gitu. Misalnya yaitu ketika pangkat tertingginya adalah 0 ya. Jadi ketika n-nya adalah 0. Maka fungsi ini disebut fungsi konstan. Ketika pangkat tertingginya adalah 0, maka dapat kita lihat pada bentuk umum dari fungsi polinom ini ya, maka
ketika pangkat tertingginya 0, maka fungsinya berhenti sampai sini, yaitu Y sama dengan A0 ya. Nah, ini adalah fungsi konstan. Karena apa? Karena A0 ini adalah suatu bilangan ya. Dan tadi kita sudah bahas di bagian pertama ya. Jadi bentuknya adalah Y sama dengan A0 dan ini merupakan fungsi konstan karena nilai A0-nya adalah sebuah bilangan. Dan kita sudah bahas di bagian sebelumnya. Nah, ketika N-nya 2, ketika N-nya 1, ya, ketika N-nya sama dengan 1, artinya pangkat tertingginya 1, maka fungsinya adalah berhenti sampai sini, Y sama dengan A0 plus A1X. Nah, fungsi seperti itu disebut sebagai fungsi linier. Ya. Nah, seperti ini. Nah, lalu yang ketiga adalah ketika N-nya sama dengan 2. Ya, ketika pangkat tertingginya adalah 2, maka bentuknya berhenti sampai di sini. Ya, yaitu Y sama dengan A0 plus A1X plus A2X kuadrat. Dan fungsi seperti ini disebut sebagai fungsi kuadrat. Ya. Dan yang terakhir yaitu ketika pangkat tertingginya adalah 3. Ya, jadi fungsinya disebut sebagai fungsi kubik. Ya, dan bentuknya adalah seperti ini bentuk umumnya. Y sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat ditambah A3X pangkat 3. Nah, lalu sekarang kita akan membahas bagaimana grafik dari masing-masing fungsi ini dalam bidang koordinat. Kita akan bahas satu persatu. Untuk fungsi konstan kita sudah bahas di bagian sebelumnya ya, sehingga sekarang kita akan melanjutkan ke fungsi linier. Seperti apakah grafik dari fungsi linier pada bidang koordinat? Nah, bila digambarkan pada bidang koordinat, fungsi linier digambarkan sebagai garis lurus. Nah, jika pada grafik fungsi konstan ya, fungsi konstan digambarkan dalam fungsi koordinat sebagai garis lurus juga, namun horizontal gitu. Ya, garis lurus horizontal itu untuk fungsi konstan. Sedangkan untuk fungsi linier, garis lurus juga namun tidak selalu horizontal gitu. Jadi kalau Anda lihat di sini ada kemiringan seperti itu. Grafik ini akan memotong sumbu X di titik ini, titik Y sama dengan A0. Begitupun juga panjang dari titik 0,0 ke titik ini, titik perpotongannya adalah sepanjang A0 ya. Nah, kemudian dapat Anda lihat di sini dia ada sebuah kemiringan gitu ya. Nah, sedangkan kalau misalnya kita menentukan A1-nya adalah 0, maka fungsi linier ini menjadi fungsi konstan, yaitu Y sama dengan A0. Ya. Di mana fungsi konstan tersebut, grafiknya adalah sebuah garis lurus horizontal. Tetapi ketika ini, ya, ketika A1-nya tidak sama dengan 0, maka dia memiliki kemiringan, dan kemiringan ini ditentukan oleh nilai dari A1-nya itu sendiri. Gitu ya. Nah, jika nilai A1-nya ini lebih dari 0, maka kemiringannya ini naik ke atas gitu ya, atau disebut sebagai upward sloping gitu. Jadi kemiringannya naik ke atas, semakin besar A1-nya, maka kemiringannya semakin naik gitu ya. Nah, dan sebaliknya ketika A1-nya kurang dari 0, maka kemiringan akan turun ke bawah gitu. Ya, atau terjadi downward sloping gitu. Nah, yaitu adalah gambaran dari grafik dari fungsi linier. Sekarang kita lanjutkan ke grafik dari fungsi kuadrat. Nah, bagaimana fungsi kuadrat ini jika digambarkan dalam bidang koordinat? Nah, bila digambarkan dalam bidang koordinat, fungsi kuadrat akan digambarkan sebagai parabola, yaitu suatu kurva dengan satu bukit. Gitu. Nah, ilustrasinya adalah seperti ini ya. Fungsi kuadratik itu adalah fungsi yang secara umum berbentuk Y sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat. Maka kurvanya akan seperti ini ya. Ini adalah sebuah parabola karena dia memiliki satu bukit, yaitu bukit ini gitu ya. Nah, ini dia juga akan memotong sumbu Y di titik yang sama, yaitu di titik 0,0. Nah, dan dapat Anda lihat di sini dia melengkung ke bawah gitu ya, karena si A0 A2-nya kurang dari 0. Ya, sedangkan ketika A2-nya lebih dari 0 ya, maka kurvanya akan terbuka ke atas gitu. Seperti itu. Ya. Nah, ini ya gambaran dari fungsi kuadratik ya, grafiknya seperti ini. Lalu bagaimana dengan fungsi kubik?
Nah, bagaimana kalau kita gambarkan dalam bidang koordinat? Bila digambarkan pada bidang koordinat, fungsi kubik akan ditunjukkan oleh dua lengkungan gitu. Jadi di sini contohnya ya, ini adalah bentuk umum dari fungsi kubik, yaitu Y sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat ditambah A3X pangkat 3. Nanti bentuk grafiknya akan berbentuk kurva dengan dua lengkungan. Dapat Anda lihat di sini lengkungannya ada dua ya, yang ini dan yang ini. Gitu. Nah, nilai ini sama, dia akan memotong sumbu Y di titik 0,0 seperti itu. Nah, fungsi berikutnya selain fungsi polinom ya, yaitu fungsi rasional. Nah, fungsi rasional ini adalah fungsi yang dapat dituliskan dalam bentuk Px per Qx, di mana Px dan Qx-nya adalah fungsi-fungsi polinom. Ya, fungsi polinom dalam variabel x, di mana nilai Qx-nya ini tidak boleh 0 gitu ya. Seperti itu. Nah, contohnya adalah seperti ini ya. Ini adalah contoh dari fungsi rasional. Kita dapat melihat di sini adalah Y adalah perbandingan antara X min 2 dengan X kuadrat plus 3X min 5 gitu ya. Jadi yang atas ini yang X min 2 ini menyatakan Px-nya dan X kuadrat plus 3X min 5-nya ini adalah Qx-nya gitu. Nah, lalu setiap fungsi polinom merupakan fungsi rasional. Nah, kenapa? Fungsi polinom itu kita ingat bentuknya adalah Y sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat dan seterusnya sampai N/X pangkat N. Ya. Kenapa fungsi polinom seperti itu merupakan fungsi rasional? Ya, karena fungsi polinom dengan bentuk umum seperti ini ya, dapat dituliskan dalam Px per Qx ya, dengan Px-nya adalah fungsi itu sendiri ya, dengan Px-nya adalah dirinya sendiri ya, dan Qx-nya adalah 1 gitu ya. Karena 1 ini juga sebuah fungsi polinom gitu kan, yaitu fungsi polinom dengan A0-nya adalah 1 dan AI untuk I dari 1 sampai N bernilai 0 gitu ya. Ya, atau bisa dikatakan bahwa 1 itu merupakan fungsi polinom konstan gitu ya. Nah, selanjutnya ini adalah fungsi rasional khusus yang mempunyai penerapan menarik nih dalam bidang ekonomi gitu ya. Apa saja? Yaitu ini, fungsi yang berbentuk Y sama dengan A per X. Nah, kalau kita tuliskan, ini dapat dituliskan seperti ini ya, X, Y sama dengan A gitu. Nah, kenapa ini menarik? Nanti kita akan bahas, tapi kita akan cek dulu seperti apa bentuknya, grafiknya seperti apa kalau kita gambarkan dalam bidang koordinat gitu. Nah, nanti bentuknya ini akan seperti ini ya, ini namanya hiperbola segi 4 ya, Y sama dengan A per X. Nanti bentuknya akan seperti ini gitu ya. Dia akan berbentuk kurva seperti ini, dan ini adalah kasus ketika A lebih dari 0. Anda boleh cek bagaimana bentuknya kalau nilai A-nya kurang dari 0 ya. Coba cek bentuknya akan seperti apa. Nah, ini caranya mudah sekali. Anda tinggal mensubstitusikan suatu nilai, nilai A-nya kurang dari 0 ke sini, lalu Anda punya sebuah fungsinya, lalu Anda tinggal substitusikan ketika X-nya 1 misalnya, nanti Y-nya berapa. Nanti kita punya suatu titiknya. Lalu ketika X-nya 2 berapa nilainya, nanti kita dapatkan titik lainnya, nanti kita hubungkan setiap titik-titik itu membentuk sebuah kurva. Seperti itu. Ya. Nah, fungsi ini ya tidak akan pernah memotong sumbu X maupun sumbu Y, walaupun fungsi ini diperpanjang gitu ya. Kalaupun kita perpanjang ini ke kanan terus gitu, ya dia tidak akan pernah memotong sumbu X. Begitu juga kalau kita perpanjang ke atas, dia tidak akan pernah memotong sumbu Y, seperti itu. Nah, dan sumbu X dan sumbu Y ini merupakan asimtot dari fungsi ini, gitu. Nah, kenapa fungsi ini menarik dalam ilmu ekonomi? Ya karena hasil kali dua variabel ini adalah konstan. Ya, hasil kali variabel X dengan variabel Y adalah konstan, yaitu A. Gitu. Artinya fungsi ini dapat digunakan untuk menunjukkan kurva permintaan. Ya, di mana harga P dan jumlah permintaan Q itu merupakan sumbu-sumbunya, gitu ya. Nah, di mana pengeluaran totalnya yaitu PQ ya. PQ, jadi kalau misalkan P-nya X, Q-nya Y gitu ya. Nanti kita kan punya PQ sama dengan konstan gitu.
ya. Pengeluaran total PQ ini adalah konstan pada setiap tingkat harga gitu. Maka dia bisa digambarkan diterapkan gitu sih. Fungsi ini dapat diterapkan dalam ilmu ekonomi dengan kasus seperti ini ya, kurva permintaan. Ya, seperti itu. Di mana pengeluaran total ini adalah konstan nilainya. Adapun pengeluaran total ini adalah sama dengan harga dikali permintaan, jumlah permintaan, seperti itu. Ya, harga dari setiap objek atau setiap item gitu ya, dikali jumlah permintaan dari item itu gitu. Nah, fungsi berikutnya adalah fungsi eksponensial. Nah, fungsi eksponensial ini juga disebut sebagai fungsi bilangan berpangkat karena dia bentuknya seperti ini, bentuk umumnya. Y sama dengan A pangkat X dengan A adalah suatu bilangan ya. Nah, dia dipangkatkan dengan X gitu bilangannya. Nah, lalu grafiknya seperti apa? Nah, grafiknya adalah untuk A lebih dari 1, grafiknya adalah seperti ini. Ya. Dan untuk A kurang dari 1, coba Anda cek juga, gambarkan seperti apa bentuknya. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah fungsi logaritma. Fungsi logaritma ini adalah fungsi yang bentuknya seperti ini. Y sama dengan log AX, di mana grafiknya adalah seperti ini. Inilah grafik dari fungsi logaritma. Nah, fungsi logaritma itu sendiri merupakan pencerminan dari fungsi eksponensial pada grafik Y sama dengan X ya. Grafik Y sama dengan X itu adalah grafik yang miring ke sini ya. Dengan kemiringannya 1 gitu ya. Miring ke sini, garis lurus tapi dia miring seperti ini ya. Nah, kalau kita gambarkan maka nanti si fungsi logaritma ini akan merupakan cerminan dari fungsi eksponensial ini. Saya gambarkan dalam grafik ini. Ya, oke. Sebelumnya ini juga adalah merupakan fungsi kurva dari fungsi logaritma untuk A-nya lebih dari 1. Untuk A-nya kurang dari 1 juga dia punya bentuk yang lain gitu. Nah, kalau Anda lihat di sini ya nah ini adalah suatu ilustrasi dari hubungan antara fungsi eksponensial dengan fungsi logaritma. Ini adalah fungsi eksponensial Y sama dengan A pangkat X untuk A lebih dari 1, yang biru ini kurva biru, sedangkan kurva merah ini menunjukkan fungsi Y sama dengan log AX untuk A-nya lebih dari 1 juga. Nah, dan ini garis abu-abu ini adalah menyatakan garis Y sama dengan X. Dan dapat Anda perhatikan di sini bahwa masing-masing merupakan hasil pencerminan dari yang lainnya gitu. Jadi kurva ini merupakan cerminan dari ini terhadap bidang ini ya. Dan begitu juga sebaliknya, kurva ini merupakan cerminan dari kurva ini dalam garis Y sama dengan X. Seperti itu. Nah, oke. Nah, selanjutnya ini adalah beberapa aturan dalam fungsi bilangan berpangkat yang mungkin semua udah tahu, tapi saya coba review kembali ya. Jadi yang pertama adalah aturannya adalah X pangkat M dikali X pangkat N sama dengan X pangkat M plus N. Lalu aturan yang kedua, X pangkat M per X pangkat N sama dengan X pangkat M min N. Aturan yang ketiga adalah X pangkat min N sama dengan 1 per X pangkat N. Aturan yang keempat adalah X pangkat 0 sama dengan 1 untuk setiap X yang tidak sama dengan 0. Jadi kalau X-nya sama dengan 0 tidak berlaku X pangkat 0 sama dengan 1. Aturan berikutnya yang kelima adalah X pangkat 1 per N ini sama dengan akar X pangkat N. Ya, jadi kita dapat menuliskan dalam bentuk akar seperti ini. Lalu aturan yang keenam adalah X pangkat M dipangkatkan sebanyak N akan sama dengan X pangkat M kali N. Gitu. Lalu aturan yang ketujuh adalah X pangkat M dikali Y pangkat M ya sama dengan X kali Y dipangkatkan M. Gitu. Ya, seperti ini. Ini adalah beberapa aturan dari fungsi yang merupakan fungsi bilangan berpangkat. Nah, berikutnya adalah fungsi dari 2 atau lebih variabel bebas. Nah, pada materi sebelumnya kita membahas fungsi 1 variabel ya. Nah, bedanya apa? Nah, dapat Anda lihat ini adalah bentuk dari fungsi dengan 2 variabel gitu. Di sini ada Z sama dengan GX, Y. Nah, variabelnya ada 2, X dan Y. Ya, ini adalah variabel-variabel bebas. Dan Z-nya merupakan variabel tak bebas. Ya. Nah, pada fungsi ini, pasangan nilai X dan nilai Y secara unik akan menentukan nilai dari variabel tak bebas Z, gitu ya. Jadi nilai Z ini akan tergantung dari nilai X dan Y-nya, gitu.
Nah, fungsi seperti ini dinyatakan dalam persamaan seperti ini ya, misalnya Z sama dengan AX plus BY, atau juga seperti ini, Y sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat, ditambah B1Y ditambah B2Y kuadrat. Gitu. Ya. Nah, sama seperti fungsi satu variabel ya, yaitu fungsi fx gitu ya. Nah, yang mana fungsi ini memetakan setiap unsur dari domain ke tepat satu unsur di kodomain. Fungsi G juga sama, ya, melakukan hal yang serupa, yaitu memetakan setiap unsur dari domain ke tepat satu unsur di kodomain. Bedanya, domain dari G ini tidak lagi merupakan himpunan dari satu bilangan gitu, tetapi melainkan himpunan pasangan orde X, Y gitu ya. Karena kita dapat menentukan nilai Z-nya hanya jika nilai X dan nilai Y-nya ditentukan. Gitu. Jadi kalau saya ilustrasikan dalam diagram seperti ini ya, misalnya saya punya himpunan A dan B, domainnya adalah A dan B-nya adalah kodomain, dan G adalah fungsi yang memetakan A ke B. Dapat Anda lihat di sini bahwa domain-domainnya itu ya unsur-unsurnya bukan lagi bilangan tetapi pasangan-pasangan terurut 1,1, 1,2, 1,3, 2,1, 2,2. Kenapa dikatakan pasangan terurut? Karena urutan berpengaruh. 1,2 dengan 2,1 berbeda. Ya, misalnya 1,1 saya petakan ke 3, lalu 1,2-nya dipetakan ke 1, 1,3-nya dipetakan ke 7, 2,1-nya bisa saja dipetakan ke yang lain, bukan lagi ke 1 seperti 1,2 ini. Gitu. Lalu 2,2-nya juga dipetakan misalnya ke 3 gitu ya. Ini hanya ilustrasi saja gitu. Jadi di sini menjelaskan bahwa untuk fungsi dua variabel domainnya adalah suatu pasangan-pasangan terurut gitu ya. Jadi ketika X-nya 1 dan Y-nya 1 kita dapatkan Z-nya adalah 3. Ketika X-nya 1 dan Y-nya 2 kita dapatkan Z-nya 1 gitu ya, dan seterusnya seperti itu. Baik, semoga dapat dipahami ya. Jadi untuk materi hari ini cukup sekian. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.